13 cara mendidik anak perempuan agar menjadi perempuan yang berbudi pekerti, leluhur, dan mulia. Ajari si kecil mulai dari pengetahuan agama hingga pendidikan seksual. فرجي الهام يا كاشف الغام منك فضلا بفضل المثاني منك فضلا بفضل المثاني الله يا سيدي. Anak merupakan titipan yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, setiap orang tua wajib mendidik dan menjaganya dengan baik. Namun, cara mendidik anak perempuan perlu perhatian khusus, terutama dalam agama Islam. Bukan tanpa sebab, dikutip dari dalam Islam, menurut sebuah hadis sahih, anak perempuan kelak bisa menjadi penolong bagi orang tuanya. Barang siapa diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuannya, lalu dia berbuat baik kepada mereka, kelak mereka akan menjadi penghalang dari api neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Anak perempuan juga memiliki keutamaan yang berbeda dari anak laki-laki, karena dari rahim seorang perempuan akan lahir generasi penerus bangsa yang cerdas. Seorang perempuan juga memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan moral dan akhlak terpuji pada anak-anak. Bila seorang perempuan dididik dengan menanamkan nilai Islam, insya Allah ia akan menjadi penolong orang tuanya di akhirat. Itulah mengapa mendidik anak perempuan akan lebih menantang. Lantas bagaimana cara mendidik anak perempuan sesuai dengan ajaran agama Islam? Berikut ini cara Rasulullah mendidik anak perempuan yang bisa kita tiru. Yang pertama, mengajarkan ilmu tauhid. Tauhid atau konsep tentang ketuhanan merupakan hal yang pertama yang wajib diajarkan oleh anak perempuan. Misalnya dengan memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan manusia. Selain itu, ayah dan ibu juga bisa mengajarkannya mengucapkan kalimat syahadat, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Dengan mengulang-ulang bacaan ini, lambat laun si kecil akan terus mengingatnya. Dijelaskan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat La ilaha illallah. Dan saat mereka hendak meninggal dunia, maka bacakanlah La ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya La ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya. Syekhul Iman, juz 6 halaman 398 dari Ibnu Abbas. Yang kedua, mengajarkan doa-doa harian dan kewajiban sebagai seorang muslim. Setelah itu, si kecil juga perlu diajarkan mengenai doa-doa harian. Kebiasaan membaca doa ini juga akan menumbuhkan kecintaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, jangan lupa untuk memberikan contoh dengan mengucapkan bismillah sebelum melakukan sesuatu dan alhamdulillah setelah selesai melakukan sesuatu. Bila si kecil sudah menginjak usia 2-3 tahun, ia sudah bisa dikenalkan dengan bacaan Al-Quran seperti huruf hijaiyah. Lalu semakin dewasa, ajarkan untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu sholat dan puasa. Meskipun kewajibannya dilakukan saat anak balik, ayah dan ibu sudah bisa mengenalkan dan membicarakan si kecil melakukan ibadah sholat dan puasa. Biarkan si kecil melihat kebiasaan ayah dan ibu alat sholat dan puasa agar ia pun sadar terbiasa dengan kewajiban itu. Yang ketiga, mengajarkan akhlak mulia dan sopan santun terhadap orang tua. Mengajarkan akhlak yang mulia bisa menjadi modal awal untuk menumbuhkan kebaikan lainnya dalam diri putra, putri, ayah dan ibu. Karenanya mengajarkan akhlak yang baik wajib dilakukan. Rasulullah pun amat menyukai seorang yang memiliki
memiliki akhlak terpuji. Dan beliau juga kerap kali mengajarkannya pada anak-anaknya tentang cara berperilaku yang baik kepada sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan budi pekerti. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan pada anak-anaknya tentang tata cara berperilaku yang baik pada kedua orang tua. Sebab itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyuapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kalian kembali. Al-Quran Surat Luqman ayat 14. 4. Mengajarkan tentang fikih wanita. Sesuai dengan hadis, orang tua wajib memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, termasuk mengenai hal-hal kewanitaan atau fikih wanita. Pendidikan mengenai fikih wanita ini bisa bunda ajarkan saat ia sudah balik, mulai dari cara berpakaian yang menutup aurat sampai hal mengenai haid. Semakin ia dewasa, ilmu fikih wanita semakin dibutuhkan karena berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. 5. Mengajarkan keterampilan rumah tangga. Dikutip dari Muslimah, keterampilan rumah tangga pastinya sangat dibutuhkan agar anak perempuan, ayah dan ibu bisa mandiri. Apalagi nantinya ia akan menjadi seorang istri yang akan mengelola rumah tangga bersama suaminya. Maka keterampilan memasak, merawat anak, membersihkan rumah dan lain sebagainya juga perlu dipelajarinya. Yang keenam, mengajarkan menjadi seorang istri. Seorang perempuan nantinya akan bertanggung jawab menjadi seorang istri. Oleh karena itu, bimbing anak perempuan menjadi seorang istri yang baik dan solehah. Apapun profesi seorang perempuan, saat sudah menjadi istri, ia akan bertanggung jawab untuk menjadi istri yang solehah. Tentunya orang tua harus menjadi contoh. Orang tua, ayah dan ibu harus memberi contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Dan jangan pernah bertengkar di hadapan anak. Berperilaku sopan, baik, menunjukkan akhlak karimah terhadap suami, ibu terhadap suami, dan suami terhadap ibu. Ayah ibu berkewajiban sangat penting karena setiap hari si anak mengalami hal yang sama, melihat orang tuanya, itulah yang akan merasuk atau pikiran yang masuk dalam pikirannya sehingga dia melakukan hal-hal kebaikan yang dilihat dari orang tuanya. Oke, yang ketujuh, mengajarkan perempuan menjadi seorang ibu. Sampai kapanpun seorang wanita akan terus belajar menjadi seorang ibu. Karena itu sejak kecil ajarkan pada anak-anak perempuan, ayah dan ibu untuk menjadi contoh yang baik. Ketika perempuan tumbuh dewasa, mereka memiliki kewajiban yang bertanggung jawab untuk mengajar dan membesarkan anak-anak mereka. Karakter yang tertanam di masa kecil tanpa disadari akan terbawa hingga ia dewasa. Yang kedelapan, berikanlah pendidikan yang terbaik atau layak. Memberikan pendidikan terbaik atau layak, yang layak adalah salah satu cara mendidik anak perempuan yang bisa ibu coba. Jadi, ibu perlu mempersiapkan pendidikan untuk si kecil agar ia menjadi pribadi yang pintar dan cerdas. Sebagai orang tua, kita perlu mempersiapkan bekal yang terbaik agar si kecil memiliki masa depan yang cerah. Jadi, ibu dan ayah perlu mempersiapkan biaya sekolah yang cukup untuk dirinya kelak.
Jangan sampai ayah dan ibu merasa kesulitan dalam memberikan pendidikan yang layak untuk si kecilnya nanti. Dalam hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim pun membahas mengenai memberikan pendidikan pada anak perempuan. Hadis tersebut berbunyi, barang siapa yang mengayomi dua anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Kemudian Anas bin Malik berkata, Nabi menggabungkan jari-jari jemari beliau. Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa orang tua sendiri wajib untuk mengayomi anak perempuannya hingga ia dewasa kelak. Mengayomi sendiri bisa diartikan sebagai bentuk perlakuan orang tua dalam memberikan pendidikan yang layak, baik agama maupun pendidikan ilmu pengetahuan umum yang akan mereka pelajari di sekolah. Yang kesembilan, ajari untuk menutup aurat. Salah satu hal penting yang bisa ibu ajari untuk mendidik anak adalah dengan mengajarinya berpakaian dan menutup auratnya. Dalam Islam, perempuan pun diajarkan untuk menutup aurat. Tidak hanya untuk laki-laki pun diajarkan untuk berpaling ketika melihat perempuan dengan pakaian yang pendek. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Asma binti Abu Bakar menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang pendek, maka Rasulullah SAW pun langsung memalingkan wajahnya dan kemudian berkata, wahai Asma, sesungguhnya wanita apabila telah balik tidak pantas terlihat kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi hadis yang sudah disebutkan di atas sendiri memiliki arti. Rasulullah SAW pun sudah menjelaskan serta telah mengajarkan kepada umat muslim, merupakan termasuk anak-anaknya untuk berpakaian secara islami, yakni memakai pakaian yang menutup aurat mereka. 10. Ajari anak untuk jujur. Ini merupakan hal penting yang harus diajarkan oleh setiap orang tua kepada anak-anak mereka di tahun-tahun pertumbuhan mereka. Bila moms tidak ingin si kecil berbohong, ajari mereka untuk selalu mengatakan yang sebenarnya apapun yang terjadi. Sebab untuk menjadi orang baik sangat penting bagi setiap anak untuk mengikuti jalan kejujuran dan kebenaran. Ketika ibu mendapati anak tengah berbohong, jangan mencoba menuduh mereka. Sebaliknya, beritahu anak betapa pentingnya suatu kebenaran itu dan tunjukkan kepada mereka betapa bangganya perasaan ibu ketika mereka jujur. Yang ke-11, ajari anak untuk bersosialisasi. Mengajarkan anak bersosialisasi dapat membuat mereka tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, percaya diri, ramah, dan baik hati kepada orang lain. Hal-hal yang dasar yang bisa ibu ajarkan untuk anak bersosialisasi adalah dengan mengajari berjabat tangan, menunjukkan rasa hormat kepada orang tua yang lebih tua, berperilaku tenang di tempat umum, dan menghindari menyela pembicaraan orang lain. Dengan mengikuti hal-hal tersebut diharapkan anak dapat menjadi orang baik dan bertanggung jawab ketika dewasa nanti. 12. Menjadi contoh bagi anak. Orang tua adalah guru pertama bagi setiap anak. Anak-anak kebanyakan belajar dari orang tua mereka. Mereka mengamatinya, menganalisanya, dan yang terpenting mendapatkan inspirasi darinya. Jadi sangat penting bagi ibu untuk berperilaku persis seperti yang diinginkan kepada anaknya. Ibu bisa mencontohkan agar selalu berkata tolong dan terima kasih setiap kali meminta mereka melakukan atau menyelesaikan sesuatu. Selalu ingat untuk memeriksa bahasa yang ibu gunakan sebelum berbicara, karena anak-anak sering meniru cara orang dewasa berbicara. Jadi katakan saja hal-hal yang ingin anak-anak ibu pelajari. Yang ke-13, memberikan pendidikan seksual. Dalam membimbing anak perempuan, ibu juga perlu untuk mengajarkan si kecil dalam mengenali diri sendiri, seperti mengetahui
organ tubuh dan perubahan bentuk tubuhnya seiring bertambahnya usia. Penting juga untuk memberitahu anak perempuan bahwa perubahan yang dialami tersebut merupakan hal normal dan terjadi pada semua perempuan. Cara mendidik anak perempuan ini sangat penting untuk mempersiapkan si kecil menuju masa puber dan juga menghindari mereka dari bentuk pelecehan seksual pada anak. Nah, itulah beberapa cara mendidik anak perempuan yang juga diterapkan Rasulullah SAW dari beberapa tips cara mendidik anak perempuan di atas. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajaran yang nantinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang soleh, cerdas, pintar, dan berbakti kepada orang tua, terutama negara, agama, bangsa. Mungkin hanya itu. Jangan lupa dukung kami, like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.